Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sudah 2 bulan sejak Nadira berada di Jakarta dan mulai kuliah, tak ada yang berubah. Hanan masih menghindari Nadira, dan Nadira masih belum melihat bagaimana wajah suaminya. Nadira duduk melamun di tepi kasurnya. Ada apa dengan suaminya? Sekarang sudah pukul 10 malam, kenapa masih belum pulang? Nadira ingin menelpon tapi ia takut suaminya sedang sibuk. Nadira mematikan lampu, kemudian bersandar. Tak lama ia mendengar suara derap kaki. Itu suaminya. Nadira sangat yakin. Nadira berusaha menutup matanya. Biarlah Mas Fandi menganggapnya sudah tidur seperti biasa. Jujur saja mereka sudah 4 bulan menikah. Tapi Nadira bahkan tidak tahu wajah suaminya, karena Mas Fandi selalu pergi sebelum Dira bangun dan pulang setelah Dira tertidur. Saya pulang, ucap Hanan sembari mengecup lembut kepala Nadira. Yah, itu sudah menjadi kebiasaan Hanan sejak 1 bulan lalu. Sudah makan Mas? Tanya Nadira langsung. Hanan beku. Kamu belum tidur? Belum Mas, Dira nungguin Mas. Hanan menggeram. Sudah saya katakan untuk tidak menunggu saya Nadira. Mas, kenapa Mas seperti ini? Istri macam apa yang bahkan tidak tahu wajah suaminya setelah 4 bulan pernikahan? Tanya Nadira yang sudah duduk menghadap Hanan yang berdiri di pinggir jalan. Hanan diam. Ia tahu ini akan terjadi. Nadira pasti mempertanyakan hal ini. Nadira mengambil tangan kanan suaminya kemudian mencium punggung tangan Hanan. Dira sangat ingin melakukan ini di saat mengantar Mas berangkat kerja dan saat menyambut Mas pulang, ucap Dira sendu. Nadira, maaf. Untuk apa Mas? Saya tidak bisa menunjukkan siapa saya kepada kamu. Kenapa Hanan diam. Ia tidak tahu harus bicara beralasan apa lagi. Duduk dulu ya Mas, Nadira mengajak Hanan duduk di sampingnya. Hanan duduk di samping Nadira. Saya tidak bisa kehilangan kamu Nadira, saya sudah terbiasa dengan wajah ini yang selalu ada saat saya akan menutup dan memulai hari, jelas Hanan sembari mengelus pipi istrinya. Kenapa Mas? Apa yang membuat Mas berpikiran seperti itu? Nadira menangkap tangan suaminya lalu ia genggam dengan kedua tangannya. Hanan menunduk, menatap tangan kanannya yang telah terkurung dalam genggaman tangan kecil istrinya. Saya bukannya tidak mau, tapi mungkin wajah saya tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu Nadira, jelas Hanan lembut. Ia berharap istrinya akan mengerti alasan kali ini seperti alasan-alasan yang pernah Hanan gunakan dan istrinya memaklumi semua itu. Maksud Mas apa? Ekspektasi apa? Tanya Dira bingung. Saya tidak tampan Nadira, wajah saya tidak seindah seperti apa yang ada di bayangan kamu selama ini, jawab Hanan lagi. Nadira menghela nafas berat. Apa yang dipikirkan suaminya ini? Bisa-bisanya dia berpikir bahwa Nadira mencintai rupa. Mas, kamu tidak perlu sampai seperti ini. Dira tidak berekspektasi sedikit pun tentang diri Mas. Nadira benar-benar menerima Mas dengan setulus mungkin, jelas Dira. Nadira mengeratkan genggamannya. Dengan bagaimana sikap Mas memperlakukan, menjaga dan merawat Nadira selama 4 bulan pernikahan ini, itu sudah membuktikan setampan apa Mas di mata Dira. Dan di mata Dira suami Dira lah yang tertampan saat ini, jelas Dira lembut. Hanan bingung. Saat ini, lalu nanti dan seterusnya siapa? Tanya Hanan. Nadira tersenyum teduh. Hanan bisa menangkap senyum istrinya, walau dalam keadaan gelap tapi seri wajah istrinya sangat indah dan jelas di mata Hanan. Untuk nanti dan seterusnya itu anak laki-lakinya Dira sama Mas, dia yang akan mengambil tahta tertampan Mas di mata Nadira, jawab Dira lembut sambil tersenyum. Hanan tersenyum haru, jika tidak malu maka Hanan akan menangis karena sangat bahagia. Apa jadinya jika hari itu Hanan tidak menikahi Nadira? Apa Hanan akan sama bahagianya jika bukan Nadira yang menjadi istrinya?
Mas, percaya sama Dira. Awalnya aku mengagumi cara berpikirmu. Lalu aku dibuat jatuh cinta sejatuh-jatuhnya karena kepribadianmu. Penampilanmu hanya bonus, Mas. Jawab Dira. Hanan benar-benar tenang dan bahagia. Bagaimana bisa di saat seperti ini malah Nadira yang menenangkannya? Nadira yang selalu Hanan perhatikan di kampus sangat berbeda dengan Nadira yang saat di rumah. Di kampus Nadira hanya mahasiswi berkerudung yang selalu menundukkan pandangannya, jarang tersenyum juga terlihat kurang bersosialisasi, tapi ketika Nadira sudah menjadi istri dan berada di rumah, Nadira seolah berubah 180 derajat, ia menjadi sosok yang hangat, lembut dan menenangkan, mata sendunya di kampus berubah menjadi begitu teduh. Tangan yang selalu Dira sembunyikan di balik himar panjangnya kini sangat hangat menggenggam tangan Hanan. Apakah benar ini Nadira? Jika Hanan tahu Nadira akan semanis ini ketika sudah terikat dengan ikatan halal maka akan dinikahinya dari dulu, jadi Hanan tidak perlu menghindari Nadira di siang hari seperti yang lakukan 2 bulan belakangan ini. Hanan tersenyum lembut, ia mengelus rambut Nadira dengan sayang. Istrinya sangat cantik. Jika di kampus Nadira sudah sangat cantik maka saat di rumah kecantikan Dira berlipat-lipat lebih cantik. Apalagi seperti sekarang, rambut hitam tergerai lalu menatap teduh Hanan ditambah senyuman manis yang menenangkan. Apakah kamu memang semanis ini ketika di kampus sayang? Tanya Hanan lembut. Dira menggeleng, gak Mas, Dira seperti ini hanya untuk Mas, hanya sama Mas. Suaminya Dira, jawab Dira manis. Bisakah kemanisannya dikurangi sedikit Nyonya Fandi? Ini suaminya hampir diabetes karena dimanis-manisin terus dari tadi, canda Hanan. Gak apa-apa dong, jawab Dira. Loh, kamu mau suaminya diabetesan? Tanya Hanan bingung. Iya GPP, nanti kadar gula darahnya berubah jadi kadar gula Dira. Kalau gitu mah gak apa-apa, aman kok suamiku, canda Dira. Mendengar candaan Nadira Hanan tertawa keras. Ih Mas ketawanya jangan keras-keras dong, udah malam banget ini. Yah yang benar saja, saat ini sudah menunjukkan jam 12 malam. Hanan berusaha meredakan tawanya. Abisnya kamu haha, ternyata istriku receh juga ya, ucap Hanan sembari mencium gemas pipi istrinya. Nadira hanya tersenyum malu dengan perlakuan hangat suaminya itu. Nadira, iya Mas. Hanan diam sebentar. Sekarang sudah tengah malam, apa kamu udah ngantuk? Oh benarkah? Gak sadar ya Mas, waktu cepet banget, perasaan baru 10 menit lalu ngobrol sama kamu, jawab Dira. Hanan mengangguk gugup. Kamu capek gak hari ini Tanya Hanan lagi. Nadira menggeleng sambil tersenyum. Terus besok kamu ada kegiatan apa aja? Tanya Hanan lagi. Nadira cukup bingung, kenapa tiba-tiba suaminya bertanya sampai sedetail ini. Kayaknya gak ada Mas, seharusnya besok Dira ada bimbingan sama Pak Dio, tapi katanya beliau belum bisa memastikan apakah beliau punya waktu besok, jawab Dira. Mendengar jawab Dira Hanan diam, ia hanya mengambil nafas gugup sedari tadi. Nadira. Panggil Hanan lembut. Iya, jawab Dira. Apa kamu mau mengandung anak saya? Tanya Hanan lagi. Nadira bingung dengan pertanyaan suaminya. Wanita mana yang tidak mau mengandung anak dari suami sahnya? Ya pasti mau dong Mas, kok masih nanya sih kamunya, jawab Dira polos. Hanan memejamkan matanya, ia berusaha menetralkan perasaannya yang campur aduk. Apa kamu sudah siap? Tanya Hanan lagi. Siap untuk apa Mas? Tanya Dira lagi. Hanan menghela nafas kasar, bisa-bisanya Nadira setenang dan sepolos ini menjawab pertanyaannya, sedangkan Hanan sudah gugup sedari tadi. Apa kamu sudah siap kalau saya meminta hak saya sebagai suami malam ini? Tanya Hanan lagi. Mendengar itu Nadira kaku, tubuhnya menegang. Apa yang harus ia jawab? Hanan bisa merasakan perubahan suasana atmosfer kamar mereka. Apa Hanan terlalu cepat meminta haknya? Bodoh sekali kau Hanan,
Bisa-bisanya kau terpancing hanya karena Nadira menyebut tentang anak tadi. Lihat Nadira langsung terdiam sekarang, batin Hanan. Hanan mendekat, ia menggenggam tangan Dira. Tidak apa-apa kalau kamu belum siap Nadira, saya bisa menunggu sampai kamu siap, sekarang kita tidur saja. Hanan mengajak Nadira berbaring. Nadira masih belum mampu bersuara. Sebenarnya Nadira tidak masalah jika suaminya meminta hak padanya, tapi yang membuat Dira ragu karena belum tahu wajah suaminya. Mendengar nada suaminya, Nadira sadar bahwa suaminya terdengar kecewa. Tidak, Nadira tidak boleh ragu seperti ini, dia adalah suami sah Nadira, lagi pula kalau Dira menolak maka itu akan menjadi dosa Nadira. Mas, panggil Dira. Tidak apa-apa Dira, saya tidak memaksa, saya bisa menunggu sampai kamu sudah siap, jawab Hanan lagi. Ia tak mau Nadira kepikiran oleh ucapannya tadi. Lakukanlah Mas, ambil apa yang sudah menjadi hakmu, insya Allah Nadira siap lahir batin, jawab Dira lembut. Hanan tertegun, ia langsung duduk dan menghadap Dira yang masih berbaring. Kamu, Akin? Tanya Hanan gugup. Nadira mengangguk yakin. Terima kasih Nadira, terima kasih, ucap Hanan senang sembari memeluk istrinya. Nadira tersenyum. Baca doa dulu ya Mas, ingat Dira lembut. Hanan mengangguk, ia memejamkan matanya. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami, lindungi hubungan kami ini dari syaiton dan jin yang terkutuk, titiskanlah keturunan yang soleh dan solehah di dalam rahim Nadira istriku setelah penyempurnaan rumah tangga kami ini, amin ya robbal alamin. Batin Hanan. Perlahan tapi pasti Hanan mendekatkan wajahnya dengan wajah Nadira, menyatukan bibirnya dan Nadira. Manis sekali, batin Hanan saat bibirnya sudah melumat bibir Dira. Malam itu, Hanan benar-benar menjadikan Nadira miliknya. Sejenak ia merasa tenang dan melupakan laki-laki yang sudah mengincar istrinya sejak lama, toh Nadira istrinya dan akan mengandung anaknya. Setelah kegiatannya semalam dengan Nadira, mungkin itu akan menjadi malam dan hari terbahagia Hanan. Hanan tak henti-hentinya mengagumi wanita yang sudah diperistrinya itu. Hanan bahkan tidak bisa menjabarkan keindahan apa yang ia lihat semalam, karena ya memang seindah itu. Dan sekarang Nadira telah tertidur sembari menghadapnya. Rambut Nadira yang terlihat sedikit berantakan karena semalam, membuatnya semakin terlihat cantik di mata Hanan. Hanan bahkan tidak bisa tidur sejak kegiatan itu, yang dilakukannya hanya memandangi Nadira, mengelus dan mencium Nadira sesekali. Terima kasih sudah menjaga dirimu untuk saya sangat beruntung telah memperistri kamu, ucap Hanan pelan sembari mengecup bibir istrinya. Hanan takut membangunkan Nadira sebab istrinya baru saja tertidur 15 menit yang lalu sedangkan sekarang sudah menunjukkan jam 4 subuh. Awalnya Hanan panik saat melihat istrinya kesakitan, walaupun Hanan tahu itu normal tapi tetap saja Hanan tidak bisa menyakiti istrinya, tapi Nadira meyakinkan Hanan bahwa dia tidak apa-apa. Di tengah kelarutan Hanan memandang wajah istrinya tiba-tiba ponsel Hanan bergetar. Hanan melihat layar HP-nya, di sana tertulis Gibran. Ada apa ini? Tidak biasanya Gibran menelpon subuh-subuh begini. Batin Hanan. Hanan berdiri dan berjalan pelan keluar. Halo, Assalamualaikum Gibran. Angkat Hanan. Waalaikumsalam Bang, maaf menelpon subuh-subuh begini, tapi ada hal mendesak yang harus Abang tahu, jawab Gibran tergesa. Ada apa Gibran? Hal mendesak apa sampai membangunkan orang tidur? Tanya Hanan dingin. Dah, ini udah mau waktu subuh kali, lo gak sholat apa Bang? Masa ia belum bangun jam segini, cercah Gibran. Pipi Hanan memanas. Iya, ini sudah hampir subuh, bagaimana mau sholat subuh kalau permainannya dengan Nadira saja baru selesai dan Hanan belum mandi? Sudahlah, jadi hal mendesak apa yang kamu maksud Tanya Hanan mengalihkan. Gini Bang, barusan gue dapet telepon dari Om Daniel di Surabaya,
Katanya semalam kantor cabang di Surabaya ada kebakaran dan beberapa security terkena luka bakar saat mau menyelamatkan karyawan yang sedang lembur, jawab Gibran dalam mode serius. Hanan kaget, bagaimana bisa? Pasalnya cabang perusahaan mereka di Surabaya merupakan salah satu cabang terbesar dan stabil. Innalillahi, berapa banyak korban yang terluka? Apa itu kebakaran besar? Apa apinya sudah dipadamkan? Tanya Hanan lagi. Sampai subuh ini dikonfirmasi ada 6 orang korban bang. Kebakarannya lumayan besar dan butuh 2 jam untuk memadamkan api. Astagfirullah, Gibran kamu bisa ke Surabaya hari ini? Tanya Hanan. Kalau gue bisa gak bakal nelpon lo bang, langsung kau dari tadi gue mah. Tapi masalahnya gue hari ini ada sidang penting bang. Gak bisa ditinggalin, jawab Gibran. Yah Gibran seorang pengacara yang baru memulai karirnya 1 tahun lalu. Hanan tahu betul cita-cita adiknya sedari kecil adalah pengacara. Astagfirullah bagaimana ini, batin Hanan. Lu aja yang ke Surabaya bang, tinjau lokasi kebakaran sama jenguk korbannya, sambung Gibran lagi. Ya sudah, kalau begitu abang bicarain ini sama Nadira dulu. Hari ini abang ke Surabaya, tolong kamu hubungin Om Daniel ya, dahulukan semua pengobatan korban, untuk tindakan selanjutnya biar abang putuskan kalau sudah meninjau lokasi, jelas Hanan. Oke bang, ucap Gibran lalu mematikan sambungan telepon. Hais bocah tidak sopan, kesal Hanan. Hanan masuk mendekati istrinya, apa yang harus ia katakan pada Nadira, bagaimana caranya pamit. Hanan tidak tega juga tidak bisa membangunkan Dira untuk bicara langsung. Matahari sudah mulai terang, walaupun lampu kamar masih mati namun sinar matahari mulai menyelundup masuk dan membuat kamar sedikit terang. Itu membuat wajah Hanan terlihat jelas. Lagi pula Hanan tidak mungkin langsung meninggalkan Nadira setelah mereka baru saja melakukannya. Itu akan menyinggung dan melukai hati istrinya. Hanan memilih mandi untuk menjernihkan pikirannya. Ia sholat subuh dan meminta ketenangan atas apa yang membuatnya dilema. Dan yah benar saja, Hanan menjadi lebih tenang sekarang. Hanan merapikan bajunya ke dalam koper. Ternyata Gibran sudah memesankan tiket pesawat untuknya dengan jadwal jam 7 dan itu artinya 1 jam lagi. Dengan berat hati, Hanan memilih untuk berangkat ke Surabaya. Hanan tahu istrinya akan memakluminya juga kali ini seperti yang lalu-lalu. Hanan mendekat dan mengecup pipi Nadira. Maafkan saya Nadira. Saya harus ke sana, banyak orang terluka di sana dan saya harus bertanggung jawab atas mereka karena mereka pekerja yang sudah membantu saya membesarkan perusahaan. Saya akan pulang 3 hari lagi. Tunggu saya pulang Nadira, bisik Hanan. Lalu pergi menuju bandara. Nadira Pov. Sinar matahari menyusup masuk dan mengganggu mata Nadira. Dira membuka matanya, tidak ada suaminya di samping. Mas, panggil Dira serak. Astagfirullah, jam berapa ini? Tanya Nadira panik sendiri. Ia mengambil ponselnya untuk melihat jam dan jam 8. Ya Allah, gak sholat subuh. Kaget Nadira langsung duduk. Ringis Dira saat bagian bawahnya tergesek dan sakit. Nadira mengingat kejadian semalam, itu juga yang menjadi penyebab mengapa Dira bangun kesiangan hari ini. Ia baru bisa tidur saat hampir jam subuh karena lelah dan mengantuk. Dira tersenyum, suaminya sangat manis semalam, tapi kemana Mas Fandi? Bukankah ini hari Sabtu, seharusnya dia tidak bekerja? Nadira melihat kertas kecil tertempel di nakas samping kasurnya, itu dari suaminya. Kalau kamu sudah bangun, telepon saya di jam pukul 8.30. Dira menghela nafas. Kamu kemana sih Mas? Dira pikir Dira sudah bisa melihat wajah kamu hari ini setelah apa yang terjadi semalam. Lirih Dira. Sekarang jam 8.15, itu artinya masih 45 menit lagi. Nadira memilih mandi. Nadira berjalan tertatih, bagian bawah tubuhnya sangat sakit, jangankan berjalan, bergerak pun sakit, tapi Dira harus mandi, ia berjalan dengan berpegangan dinding.
Setelah mandi Dira memilih gamis yang lebih simple dan santai karena berencana tidak keluar rumah. Nadira mengganti sprei kasurnya sambil beberapa kali meringis kesakitan dan duduk sejenak. Setelah mandi setidaknya rasa sakit Dira berkurang sedikit. Dan sekarang, sudah jam 8.30, Nadira mengambil handphonenya. Nadira menunggu teleponnya diangkat. "Kenapa lama sekali? Kamu kemana loh Mas? Gak biasanya gini," batin Dira. Tiba-tiba terdengar suara berat menyapanya di sana. "Halo, assalamualaikum Nadira," panggil seseorang dari seberang telepon. "Waalaikumsalam Mas," jawab Nadira. "Kamu baru bangun?" tanya Hanan lembut. "Enggak kok Mas, Dira udah bangun dari tadi, tapi kan dipesan Mas teleponnya jam pukul 8.30 makanya baru Dira telepon." Apa masih sakit?" tanya Hanan ragu. Pipi Nadira memerah. Tidak terlalu Mas, setelah mandi tadi sakitnya berkurang," jawab Dira malu. Hanan merasa bersalah mendengar jawaban istrinya. "Maaf Nadira, tidak apa-apa Mas, Mas di mana sekarang?" "Mas di kantor lagi," tanya Dira. Ya selama 2 bulan ini Hanan masih menghindari Nadira dan terus berangkat kerja walaupun di hari libur. Saya sudah di Surabaya Dira, pesawat saya take off jam 7 tadi, maaf tidak pamit sama kamu langsung, ada hal mendesak yang harus saya urus di sini," jelas Hanan. Nadira terdiam, senyumnya memudar. "Dira," panggil Hanan lagi. Berapa hari di sana Mas?" lirih Dira, perasaannya benar-benar campur aduk sekarang. Hanan mendengar nada suara istrinya yang terdengar sedih. "Mungkin 3-5 hari," jawab Hanan penuh sesal. Ia tidak bisa memandang wajah kecewa Nadira. Hanan bisa mendengar Nadira menghela nafas berat beberapa kali. "Mas," panggil Dira serak. Tanya Hanan yang semakin merasa bersalah saat mendengar suara Nadira yang tiba-tiba serak. Apa istrinya menangis? Apa sangat susah membangunkan Dira dulu dan bicara langsung sama Dira? Sesusah itukah untuk melibatkan Nadira dalam diskusi dan rencana hari Mas? Dira tidak akan menentang keputusan Mas, apapun itu, Dira hanya ingin terlibat di rencana hari-hari Mas. Hanan memejamkan matanya, jelas saja Nadira terluka karena sikap Hanan, dan sekarang Nadira menangis. "Nadira, maaf, jangan menangis, saya tidak tega membangunkanmu." Nadira menghapus air matanya. "Lebih tega mana dengan kamu yang meninggalkan istri tanpa pamit sedikit pun Mas, kamu anggap aku apa?" Batin Dira menangis sekarang, benar-benar menangis. "Nadira, saya mohon." Mas, Dira baru ingat kalau Dira lagi masak. "Udah dulu ya Mas, nanti masakan Dira gosong. Kamu hati-hati di sana dan jaga kesehatan. Jangan terlalu sering menghubungi Dira Mas, mungkin sibuk. Insya Allah Dira baik-baik aja dan menjaga diri." "Udah ya Mas, assalamualaikum," ucap Dira tiba-tiba dan memotong ucapan Hanan. Sudah cukup, dia tidak mau lagi mendengar alasan suaminya. Dira hanya takut suaminya akan berbohong karena terlalu banyak alasan. Dira sudah merasa cukup, ia sudah menelan begitu banyak alasan dari suaminya selama ini. "Nadira jangan bicara begitu, saya benar-benar harus ke Surabaya," jelas Hanan lagi. Hanan takut Nadira benar-benar salah paham dengannya. "Iya Mas, kamu lanjut aja ya, Dira mau nerusin masak dulu." "Dira," panggil Hanan frustasi Hanan. "Mas matiin aja teleponnya ya, HP Dira tinggal di kamar, Dira mau ke dapur," jawab Dira. "Nadira," panggil Hanan lagi. Nadira meletakkan handphonenya, dia menangis diam sembari menutup wajah. "Astagfirullah Dira, saya mohon berikan pengertianmu lagi untuk kali ini, saya akan usahakan pulang secepat mungkin." Dira diam, dia hanya menangis. Dia sudah berusaha untuk mengerti tapi sekuat apapun Dira memikirkannya. Hanan masih tidak bisa memahami jalan pikiran suaminya, bagaimana bisa meninggalkan istri yang tertidur lalu pergi jauh dan tidak pulang selama 5 hari. Bukankah itu keputusan yang harus dibicarakan berdua? Surabaya.
Sudah 2 hari ini Nadira sulit dihubungi. Hanan menelpon istrinya hampir setiap 3 jam sekali, tapi Nadira jarang sekali mengangkat teleponnya. Hanya beberapa panggilan yang dijawab dan itu pun hanya sebentar, lalu Nadira akan beralasan untuk memutuskan sambungan telepon mereka. Seperti sekarang, sudah 15 jam Hanan tidak mendengar suara lembut istrinya. "Angkat Nadira, saya mohon." Batin Hanan sembari menunggu teleponnya diangkat Nadira. Tapi lagi-lagi Dira melewatkan teleponnya. Hanan mencari tablet di kamar hotelnya. Di Surabaya Hanan lebih memilih untuk tidur di hotel daripada rumah dinasnya di Surabaya. Menurutnya di hotel akan lebih nyaman dan lebih dekat dengan kantornya. Di sana Hanan bisa melihat istrinya. Sambungan CCTV rumah Hanan. Nadira sedang duduk bersandar di ranjang, tatapan matanya kosong dan terlihat murung. "Apa yang kamu pikirkan Nadira? Kenapa tidak mengangkat telepon saya?" lirih Hanan. "Apa sikap saya sudah melewati batas kesabaranmu sampai kamu melewatkan semua kabar tentang saya?" "Saya takut Nadira, berhentilah melamun dan angkat telepon saya," batin Hanan. Hanan kembali menelpon istrinya. Dan alhamdulillah kali ini Nadira mengangkatnya. "Halo, assalamualaikum Nadira," panggil Hanan cepat. Matanya tak teralih sedikit pun dari tablet yang menampilkan aktivitas istrinya. "Waalaikumsalam Mas. Kamu kenapa tidak mengangkat telepon saya?" "Maaf Mas, yang tadi tidak terdengar," jawab Dira lembut. "Bohong, jelas-jelas." Hanan melihat ponsel Nadira berada di samping sejak tadi. "Saya minta maaf Nadira, saya mohon angkat ketika saya menelpon. Saya butuh mendengar suara kamu untuk memulai hari saya di sini," sambung Hanan. "Maaf Mas, tapi sepertinya tidak bisa," jawab Dira lirih. "Kenapa? Apa yang tidak bisa Nadira?" tanya Hanan cepat. "Nadira harus bimbingan skripsi dan revisi beberapa bab Mas. Maaf, Mas fokus saja di sana. Semoga pekerjaan Mas dipermudah Allah. Jangan terlalu lelah ya Mas." Dira mau tutup dulu. "Kenapa lagi ini? Alasan apa lagi yang mau kamu pakai untuk menutup telepon saya?" tanya Hanan frustasi. Nadira diam. "Maaf, saya tahu kamu kecewa karena sikap saya selama ini. Saya pergi ke Surabaya tanpa pamit langsung sama kamu. Tapi Dira, saya punya alasan," jelas Hanan. Hanan melihat istrinya menghapus air mata sesekali. "Degg." Nadira menangis. Istrinya menangis, dan kali ini, dirinya sendirilah yang menjadi penyebab air bening itu merebak keluar dari mata teduh istrinya. "Apa boleh Nadira punya alasan untuk kecewa sama Mas Hicks?" tanya Dira serak. Hati Hanan tercubit. Bagaimana bisa seorang istri mencintai suami yang bahkan dia saja tidak tahu bagaimana sosok seperti apa suaminya? Dira menjadi istri Mas, tapi Mas terus menghindari Nadira. Setiap hari Dira bingung dan berusaha membayangkan wajah suami Nadira seperti orang bodoh. Tangis Dira pecah. Hanan menatap nanar tablet di tangannya. Istrinya menangis sesegukan sambil menutup wajah dengan tangannya. Mendengar tidak ada respon dari suaminya, air mata Nadira semakin deras. Hatinya sangat sakit. "Maaf Mas." Nadira terbawa suasana karena abis nonton drama. "Maaf ya Mas Hicks." "Maafin Dira," tangis Dira. "Mas jangan marah. Jangan dipikirkan juga ucapan Dira tadi Hicks. Walau Dira gak tahu pekerjaan Mas apa. Tapi semoga cepat selesai di sana dan cepat pulang," sambung Dira lirih. "Kak, kamu menunggu saya pulang?" tanya Hanan. "Tidak boleh ya Mas," tanya Dira takut. "Tidak Nadira, bukan seperti itu maksud saya." Kamu sudah tidak marah?" tanya Hanan lagi. "Dira gak marah Mas." Mendengar itu entah mengapa bukannya tenang tapi hati Hanan malah semakin resah. "Tidak apa-apa kalau kamu marah Nadira. Saya mengerti dan sadar bahwa sikap saya sudah keterlaluan sama kamu," jawab Hanan lagi. Dirinya benar-benar resah sekarang. Bagaimana jika Nadira lelah menghadapi sikapnya dan memilih pergi? Nadira diam sejenak. "Kalau boleh, Nadira mau pulang ke kosan sampai Mas pulang," minta Dira pelan. Hanan tertegun. "Benarkan?"
Resah atas tidak marahnya Nadira telah terbukti, benar saja, Nadira bahkan meminta izin untuk pergi meninggalkannya. Tidak, Hanan tidak bisa tanpa Nadira sekarang, Hanan bisa gila jika Nadira pergi dari sisinya. Nadira, saya pulang ke Jakarta sekarang. Ucap Hanan dingin. Mas, panggil Dira lembut. Hanan tidak merespon, ia sibuk mengambil baju dan kopernya. Mas, panggil Dira keras. Hanan memberhentikan aktivitasnya, ia mendekat takut ke arah ponselnya. Mas, Dira takut di rumah ini sendiri, ini terlalu besar, ucap Dira lagi. Tidak, saya akan pulang sekarang, biar saya temani kamu di rumah, jadi kamu jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun, tegas Hanan, ada nada takut kehilangan di sana. Mas jangan seperti ini, pekerjaan kamu belum selesai di sana, nanti Mas dimarahin atasan Mas. Kamu yang jangan seperti ini Nadira, hanya karena kesalahan kecil saya ini kamu sudah berniat meninggalkan saya. Bentak Hanan keras. Ponsel Nadira terlepas dari tangan, dia kaget bukan main, suaminya membentaknya, air matanya tidak bisa ia bendung lagi. Mas Hicks, jangan bentak-bentak ya, aku takut, cicit Dira, tangannya gemetar. Hanan sadar, ia sudah membentak wanita yang paling dicintainya itu. Apa yang sudah kulakukan ya Allah, batin Hanan. Astagfirullah, Nadira, saya. Hicks Mas, jangan bentak Dira Hicks, racau Dira. Nadira sangat ketakutan, setelah ayahnya meninggal, hidup Nadira penuh dengan bentakan dari orang-orang di sekitarnya, bos di pekerjaan paruh waktunya, pemilik kontrakan, dan tetangga-tetangga yang menganggap hina ibu dan dirinya. Dira tidak menyangka ia akan mendapat bentakan dari suaminya juga. Nadira, saya tidak sengaja, jangan takut saya mohon, saya minta maaf. Hanan menatap tabletnya, tubuh istrinya bergetar hebat, dan Nadira terus saja meracau dan memohon untuk jangan membentaknya. Hicks, maaf Mas, jangan bentak Dira, Dira takut Hicks, Dira minta maaf Mas, racau Dira lagi. Apa ini? Istrinya kenapa? Hanan panik bukan main. Nadira istighfar sayang, Nadira, panggil Hanan panik, tubuh Nadira bergetar sangat hebat. Mendengar teriakan suaminya, Nadira beristighfar pelan di sela isak tangisnya. Astagfirullahalazim, ucap Nadira. Ya, benar sayang. Astagfirullahaladzim, tuntun Hanan. Hati Hanan bak disilet tajam. Apa yang terjadi dengan Nadiranya? Nadira meracau mendengarkan suaminya. Ia mengikuti suaminya beristighfar, tubuhnya masih bergetar. Nadira, sayang, panggil Hanan lembut. Nadira mendongak mencari asal suara itu. Nadira, panggil Hanan lagi. Ia berusaha mencari kesadaran istrinya. Hanan tahu Nadira sedang tenggelam di ketakutan besar. Mas, lirih Dira. Ia mengambil ponselnya yang terjatuh. Untung saja Teddy Dira sempat membesarkan volume panggilannya. Iya sayang, Mas di sini, ucap Hanan lagi. Mas, jangan bentak Dira. Dira janji, akan nurut sama Mas, ucap Dira lagi. Iya sayang, Mas minta maaf, Mas gak sadar bentak kamu. Mas panggilin dokter ya, Mas takut kamu kenapa-napa, rayu Hanan. Dira diam, ia berusaha mencari kesadarannya. Atau Mas pulang sekarang, sebentar Mas pesan tiket pesawat dulu, ucap Hanan. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di Surabaya, istrinya di Jakarta lebih penting. Sebenarnya Hanan masih menunggu hasil penyelidikan penyebab kebakaran kantor cabangnya itu. Tapi melihat keadaan istrinya Hanan tidak tenang sama sekali, bersyukur sekali karena Hanan memasang CCTV di rumahnya. Tidak usah Mas, Dira cuma butuh tidur, jawab Dira tiba-tiba. Enggak, kamu pilih salah satu, mau Mas pulang atau mau Mas panggilin dokter. Tawar Hanan. Nadira menggeleng. Mas, Dira mau pulang, Dira takut di sini Hicks, racau Dira lagi. Astagfirullah Nadira, mau pulang kemana? Itu rumah kamu juga,
disitulah tempat kamu pulang sayang. Hanan menyesal, sangat menyesal membentak Nadira tadi. Enggak mas, ini bukan rumah Dira, Dira gak bisa di sini Hiks, tangis Dira. Tidur sayang, tidur ya, tidur saja Nadira, bujuk Hanan. Nadira meringkuk sembari menutup telinganya dengan kedua tangannya. Siapapun akan tahu saat melihat Nadira bahwa ia sedang ketakutan sekarang. Perlahan Hanan mendengar nafas istrinya mulai teratur, itu artinya Nadira sudah tertidur. Hanan memutuskan sambungan teleponnya, dan kemudian mendial nomor lain sedangkan matanya tak berhenti menatap Nadira melalui tabletnya. Halo Gibran, panggil Hanan. Waalaikumsalam Bang, sindir Gibran. Assalamualaikum, Gibran, sidang kamu sudah selesai. Tanya Hanan lagi. Udah kenapa? Petik 2. Kamu bisa gantiin abang di sini. Nggak mau elah, gue mau istirahat, capek banget gue muter otak mulu dari kemarin biar menang sidang di pengadilan, lagian lo mau kemana? Kenapa minta gantiin gue? Abang mau pulang ke Jakarta? Nadira tidak baik-baik saja di sana, jawab Hanan putus asa. Apa? Kak Dira kenapa bang? Tanya Gibran kaget. Hanan diam. Bagaimana caranya menjelaskan hal ini pada Gibran? Tidak mungkin Hanan bilang kalau dia membentak Nadira yang mempertanyakan sikap Hanan selama ini. Dilihat dari sudut manapun Hanan tahu Hanan yang salah di sini. Bang, Kak Dira kenapa? Sama siapa? Gue susulin ke Jakarta aja ya, tawar Gibran. Gibran, abang harus pulang. Kamu gantiin abang di sini. Abang gak bisa tenang mikirin Nadira, putus Hanan. Ah lu mah gak jagain dia sih, sini buat gue aja makanya, kesal Gibran. KEANU Gibran IHFANDI. Sentak Hanan keras. Gak takut gue, udah ke Jakarta sono lu, biar gue pesen tiket ke Surabaya dulu, jawab Gibran santai. Hanan langsung memutuskan teleponnya, dan menuju bandara, ia akan mengambil penerbangan tercepat. Bersambung.